sahabatku semua, untuk cek engine-nya sekarang hidup ya. Jadi setelah papi scan itu pada kode kerusakannya P0352 ya. Jadi untuk bagian ininya sudah papi hapus teman-teman ya. Jadi di sini tidak muncul lagi ya teman-teman ya. Untuk kerusakan pada P0352 itu terjadi pada untuk bagian ignition coil primary secondary itu terjadi trouble atau bermasalah ya teman-teman ya. Jadi di sini tidak bisa kita ketahui untuk bagian penyakitnya. Alhamdulillah untuk bagian ini teman-teman, untuk bagian soketnya kita sudah ganti semua dan ternyata untuk penyakitnya berada di sini teman-teman. Nah, untuk bagian soket pada mobil Vios ini teman-teman, kalau sudah umur tahun 2012 ke bawah ini soketnya sudah rapuh sudah rapuh ya teman-teman ya maksudnya. Jadi untuk bagian kontaknya ini bisa berhubungan atau bisa short ya. Jadi untuk bagian kabel pada koilnya, padahal untuk bagian koilnya ini apinya normal teman-teman ya. Jadi untuk permasalahannya berada di sini teman-teman. Nah, untuk bagian soket yang ini ada sesuatu di dalamnya teman-teman ya. Nanti papi zoom untuk bagian dalamnya. Jadi pada saat dipasang dia nempel dengan yang sebelahnya. Jadi bacanya sirkuitnya error pada ignition coil atau pada coil pengapian seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat untuk bagian soket coilnya kita ganti semua. Ini proses penggantian yang terakhir ya. Jadi untuk tiga-tiganya kita ganti semua. Jadi untuk jalur pemeriksaannya kita langsung ke ECU karena papi pikir untuk bagian injektor nomor 2 karena kabelnya ini berhubungan dengan ECU ya. Jadi ini soketnya kita ganti semua untuk soket-soketnya. Ini barusan datang tadi ya soketnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi untuk bagian soket-soketnya takutnya dia nempel berhubungan, maka timbullah P0352 yang menyebutkan ignition coil B circuit seperti itu. Nah, jadi untuk bagian lampu engine checknya barusan papi hapus, hilang teman-teman ya. Setelah kita ganti soket 1 2 3 hidup, kemudian lampunya tidak hidup lagi. Oke, jadi untuk permasalahan utama pada Vios ini teman-teman, pada Vios ini teman-teman, jadi permasalahannya pada soket ya, pada soket untuk bagian koilnya. Oke, ini kita coba cabut untuk bagian ini ya, karena untuk soket ini ada sesuatunya teman-teman ya. Oke, coba nanti kita cabut dulu untuk bagian soketnya. Oke teman-teman, untuk permasalahannya ada di sini ya. Nah, ini ada kabel yang keluar dari jalur, kemudian kabel ini berhubungan dengan tetangganya seperti itu ya. Jadi korset selingkuh ya kabelnya nih. Nah, jadi penyebab utamanya di kabel yang ini. Jadi ini untuk kabel coil 1, coil 2, 3 dan 4 ini bisa ya teman-teman ya. Jadi berpengaruh pada bagian injektornya, pengaktifan pada injektornya ya. Ini gara-garanya cuman kabelnya selingkuh teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk penyakitnya sudah ketemu ya. Kita coba hidupkan lagi untuk bagian mobilnya ya, mesinnya kita hidupkan lagi. Oke. Oke, kita coba hidupkan teman-teman. Ini ternyata lampunya bisa tidak hidup ya untuk trouble-nya. Jadi setelah papi ganti dengan ECU yang sebelah atau Toyota Vios yang lainnya, ini
belum juga hidup teman-teman ya. Jadi Papi pasang untuk bagian ECU nya, kemudian Papi cabut untuk bagian soket koilnya, ternyata lampu indikatornya tidak mati, dan ternyata alhamdulillah untuk lampunya sekarang sudah mati ya. Untuk bagian mesin sudah normal teman-teman ya, jadi tidak berbet lagi. Oke, ini tidak berbet lagi, tidak nyendat lagi. Mudah-mudahan awet teman-teman ya. Nah, seperti itu cara mendeteksi untuk penyakitnya ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita harus lihat dulu bagian cek engine-nya. Nah, berhubung cek engine-nya tidak hidup, Papi coba untuk bagian langsung ECU ya. Seperti itu. Jadi masalahnya di sini sepele ya teman-teman ya. Setelah hidup lampu itunya, ketemu juga penyakitnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video Papi kembali berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku.